Karena buat gue setiap tempat tuh karakternya beda-beda. Beda-beda ya? Jadi memang harus jangan diduplikasi apa yang sudah gue lakukan. Bisa jadi nggak berhasil di tempat lain. Kenapa nggak kayak bapak aja jadi pengusaha misalnya? Itu kan juga satu perjuangan yang berat ya, kalau menurut gue gitu. Jadi semua orang gue rasa punya chapternya masing-masing yang gue yakin kalau itu ditulis, entah itu dalam bentuk karya apapun, buku, lagu kek gitu kan ya, atau cerita gitu pun, itu akan menginspirasi orang. Atau mungkin cerita-cerita di Earhouse ya, mereka datang dengan cerita. Itulah kenapa akhirnya gue bisa berbicara kayak gini. Karena lu banyak mendapatkan di sana ya? Yang datang tuh macam-macam, jadi gue kayak bersyukur ada tempat itu, karena akhirnya ternyata gue yang butuh tempat itu ada gitu. Kalau misalnya banyak orang yang bilang, Mbak kita butuh tempat ini, gue dalam hati enggak sih, kayaknya gue yang butuh, makanya gue memperjuangkan ini ada tuh sebenarnya buat gue sendiri gitu. Karena yang bisa membangun gue menjadi manusia yang lebih baik itu justru karena tempat ini mendatangkan begitu banyak orang yang menyumbangkan pikirannya atau memainkan karyanya, yang membuat gue jadi tersadar, gila gue kecil banget sebagai manusia gitu, bahwa ada orang-orang lain yang lebih punya manfaat, atau misalnya mereka lebih punya misi visi, mereka lebih punya karya-karya yang lebih baik dan segala macam gitu. Justru karena gue disadarkan itu gitu. Earhouse sih yang bikin gue jadi merasa lebih baik sih. Jangan banget sih. Iya dalam banget, makanya gue kalau udah ngomongin Earhouse tuh kayak. Tapi gue setuju sih kalau tempat itu memang ya kayak rumah kan ya. Kita kan pasti ngebangun rumah itu gimana caranya punya manfaat untuk keluarga gitu kan. Iya, hampir sama, benar, persis. Dan yang istimewa memang orang-orang yang datang ke sana sih. Iya. Si tamu-tamunya ini justru bawa gitu. Berkat banyak ya. Iya, dan dengan berbagai latar belakang, justru malah yang ingin gue dengarkan adalah cerita mereka dengan berbagai latar belakang gitu, sehingga gue bisa mengerti bahwa setiap orang itu memang beda-beda. Setiap orang tuh beragam, perjuangannya lain-lain, cara mereka menyelesaikan masalah atau menghadapi sebuah masalah lain-lain. Di situ gue jadi belajar untuk bisa menerima gitu, bisa menerima banyak hal, karakter orang, permasalahan, banyak banget sih. Berarti nanti apa yang akan lu redesign di Earhouse? Mungkin lu bisa share juga nggak, Mbak? Yang paling utama tuh apa sih sebenarnya? Mungkin gue akan lebih memaksimalkan Earhouse sebagai venue ya. Jadi bisa jadi program akan lebih banyak justru. Selama ini hanya songwriting club aja club, ya? Iya. Gue akan lebih bisa membuka Earhouse justru karena gue pikir, iya sih, kayaknya memang secara batin juga gue lebih happy di situ gitu. Dan mungkin ya memang pasti ada menu-menu makanan yang mana sebenarnya akhirnya kembali lagi ke taste gue dan Mas Resa gitu, yang membangkitkan kenangan gue sama Mas Resa. Makanya kemarin nanya menunya mertua, nasi goreng buatan mama gimana sih gitu. Karena ternyata hal-hal personal itu sebenarnya yang gue cari, yang bisa membangkitkan kenangan gue akan misalnya masa kecil, atau misalnya lebih personal. Akhirnya orang juga jadi lebih tahu apa yang gue dan Mas Resa suka. Karena sebenarnya akhirnya semakin personal sebuah tempat gitu ya, misalnya Earhouse gitu ya, itu kayak naruh hati lo di situ gitu. Mungkin bukan menjadi sebuah bisnis yang bagus gitu ya, kalau kita mau ngomong profit secara material. Gue baru mau nanya nih, karena ini kaitannya. Iya, mungkin bukan jadi satu bukti percontohan nih. Prospek bisnis yang oke gitu ya. Iya, tapi kalau kita bicara keuntungan itu kan banyak ya. Nggak hanya dari material ya. Kalau gue ngelihat, gue banyak banget mendapatkan keuntungan, misalnya kayak teman-teman baru. Bagaimana Earhouse mungkin bisa membuka gue membangun sesuatu yang baru kayak komunitas. Gue mungkin kalau nggak ada Earhouse, gue nggak bikin itu, bisa jadi ya nggak ada Earhouse Songwriting Club misalnya, kelompok nulis lagu yang udah hampir 10 tahun juga berjalan. Terus juga mungkin gue nggak bisa terinspirasi ini gitu ya. Pulang ke Pamulang. Iya gitu, nggak ada lagu ini.
Bisa jadi ya banyak hal sih yang gue rasa kayaknya kalau semuanya terpatok pada keuntungan material ya gue akan stres gitu. Iya. Tapi menerima bahwa banyak keuntungan-keuntungan lain yang gue terima, buat gue itu melegakan hati dan justru malah bikin bensin gue lebih banyak juga lagi. gitu. Iya. Dan untungnya semua tim kan yang bekerja kan juga tim dari manajemen Enderesa gitu ya, yang emang anak-anak Pamulang, jadi mereka tuh punya hati yang luas banget untuk ikut bantuin. Jadi itu sih sebenarnya yang bikin gue terharu bahwa oh ya emang tim kecil Enderesa ini nih adalah harta yang mungkin bisa jadi berharga banget. Yang karena buktinya ya itu dengan apa ya, dengan sukarela loh mereka bantuin gitu untuk running tempat ini. Lu membangun keluarga cemara lu sendiri ya? Iya, keluarga cemara, iya. Gila. Dinasti itu sendiri ya. Oh kan, bener gak? Dinasti bos, jadi bisnis-bisnis tuh gak ada lah. Walaupun untung-untung tipis ya udahlah dinasti bos. Ya gue membangun keluarga itu sendiri dan di situ gue nyadar gitu setiap kali merenung gitu ya, wah gila ada kalau disebut namanya satu ada Tisa, Wahyu, Yeah. Wulan, ada Dita, anak-anak Irkru, mereka berdedikasi banget ibaratnya gitu terhadap tempat ini gitu yang buat gue jadi ya terharu dan apa bersyukur. Emang tempat ini tuh menjadi sebuah pembuktian bahwa masih banyak orang-orang baik gitu di sekitar gua yang selalu support. Ya nyatanya rata-rata dari mereka udah bersama Enderesa hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Ada Astri juga. Ya jadi gila banget sih. Iya. Dan tadi ngomongin bisnis, kan tadi lu bilang sempat kalau bisnisnya mungkin bukan bisnis yang baik gitu ya, secara bisnis bukan yang Cash baik, flow lah, cash flow ya, gitu. Tapi ya itu tadi kontribusi mungkin jauh lebih baik dan lu memilih untuk di jalan itu, Iya. gitu ya. Iya. Sebagai seorang yang biasanya kan perempuan nih masalah finansial itu kan makin Oh lebih iya. teliti Iya. gitu kan, percuanan apa segala Iya. macam. Nah lu merasa keganggu juga nggak sih dengan hal itu gitu? Mungkin karena kalau keinginan gue pribadi itu udah nggak ada, Fik. Wah, gila. Gue tuh udah Makrifat nih levelnya. terharu. Tapi maksudnya gue tuh udah punya, gue ngerasa gue udah diberkahi banyak banget. Keren nih. Jadi kayak misalnya gue mau apa gitu, apa lagi ya gitu. Gue nggak mau banyak-banyak. Iya. Udah cukup banget. Gitar gue udah ada. Iya. Bahkan gitar yang gue impikan waktu kecil gue udah ada. Apa tuh Mbak? ES 335 Gibson. Gue punya gitu. Udah gitu. Ayo, udah. Apalagi terus mobil gitu, gue udah ada juga. Mau yang kayak apa sih? Aduh pajaknya mahal. Maksudnya gue mendingan spend untuk ini gitu Iya. daripada gue harus bayar sesuatu yang buat gue konsumtif dan Konsumtif. Ya. itu udah ada gitu. Terus misalnya mau apa traveling, Udah gua juga manggung traveling ya. iya bahkan gue nggak bayar gitu kan, dibayarin panitia gitu. Terus misalnya apa lagi ya, rumah gue udah punya Iya. meskipun di Pamulang ya, bukan Pamulang mahal bos sekarang bos. ya, bukan di tempat yang mana gitu ya. Terus gue juga nggak kepikir kayak mau punya villa, aduh pikir kayak harus ngerawat. Terus malah jadi apa ya, jadi sia-sia gitu. Iya, Gimana caranya sebenarnya ya gue punya apa yang gue pakai gitu. Iya.